Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA untuk kelas 7. Untuk bab yang ketiga ada zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, kita ke peta konsep terlebih dahulu. Nanti untuk zat yang akan kita pelajari ini adalah materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, untuk materi kita akan mempelajari mengenai sifat, perubahan, dan klasifikasi dari materi tersebut. Untuk sifat dibedakan menjadi dua, ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif dibagi menjadi dua, ada volume dan massa contohnya, dan intensif ada sifat fisis atau sifat fisik dan sifat kimianya. Sedangkan perubahan ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk materi kita klasifikasikan menjadi tiga, ada unsur, senyala, dan campuran. Nah, apa itu materi? Materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang, artinya dia memiliki volume dan mempunyai massa. Materi ini di alam dapat berupa zat tunggal atau zat murni, dan dapat juga yang berupa campuran. Zat murni atau yang sering disebut dengan zat ini merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat, sedangkan campuran ini tersusun dua atau lebih zat. Contoh, di sini ada paku besi. Paku besi ini termasuk materi yang merupakan zat tunggal. Sedangkan emas, misalnya cincin emas, ini juga termasuk ke dalam materi. Dan dia termasuk ke dalam zat tunggal ya kalau emas itu. Kemudian air laut ini adalah materi yang berupa campuran. Karena dari air laut tersebut ini terdiri dari campuran. Ada air, ada garam, dan ada zat-zat penyusun lainnya. Udara ini juga termasuk ke dalam campuran karena di dalam udara ini ada berbagai jenis zat ya. Ada gas nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan sebagainya. Nah, untuk wujud zat dibedakan menjadi tiga, ada padat, cair, dan gas. Nah, yang berikutnya untuk sifat-sifat zat ini dibedakan menjadi dua, ada sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif ini adalah sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zatnya. Sebagai contoh, volume ini untuk ukuran zat atau volume zatnya ya, nanti digunakan untuk mengukur volume suatu zat, dan massa zat ini juga digunakan untuk mengukur zat, lebih tepatnya adalah massa zatnya. Sedangkan sifat intensif ini adalah sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zatnya. Untuk sifat fisiknya, sifat fisikanya, sifat fisisnya, ini meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Jadi ini sifat-sifatnya bisa kita lihat ya, atau kita bisa ukur titik didihnya berapa besarnya. Besarnya bisa kita lihat untuk sifat fisik, sedangkan sifat kimia ini ada keterbakaran, kestabilan, kreaktifan, perkaratan, dan sebagainya. Nah, untuk perubahan zat, ada perubahan fisik dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisik, ini contohnya seperti tadi ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Ini bisa kita lihat atau kita identifikasi berapa besarnya, sedangkan sifat kimia ada keterbakaran, kestabilan, kreaktifan, dan perkaratan. Berikutnya kita akan mempelajari adhesi dan kohesi. Jadi partikel zat-zat padat dan partikel zat-zat cair ini dapat mengadakan suatu ikatan. Jadi ikatan itu adalah gaya tarik-menarik antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Misalnya, cat dapat menempel pada kayu dan besi karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu atau besi ini terdapat gaya tarik-menarik atau terdapat ikatan itu tadi. Nah, peristiwa ini disebut dengan adhesi. Dengan kata lain, adhesi ini merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Kemudian, untuk partikel-partikel yang sejenis dalam zat padat, ini membentuk suatu ikatan yang sangat kuat sehingga bisa membentuk zat padat itu tersebut. Nah, misal di dalam kayu atau besi ini terdapat gaya tarik-menarik antar partikel kayu atau besinya tersebut yang membentuk ikatan yang kuat. Demikian juga zat cair. Dalam zat cair itu antara
molekul zat cair yang satu dengan zat cair yang lain atau antar partikelnya itu membentuk suatu ikatan yang disebut dengan kohesi. Jadi kohesi di sini adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Jadi kalau adesi itu tadi kan antara cat dengan partikel kayu atau besinya, berarti kan beda jenis. Kalau yang kohesi itu di dalam zatnya itu sendiri. Jadi di kayunya itu sendiri, atau di besinya itu sendiri, atau di zat cairnya itu sendiri. Itu yang disebut dengan adesi dan kohesi. Nah, jadi ini gambar yang sebelah kiri, ini ada cat yang dapat menempel pada tembok karena adanya adesi antara cat dan temboknya tersebut. Di mana adesi antara cat dan temboknya ini lebih besar daripada kohesi dalam cat itu sendiri. Makanya cat dan tembok itu bisa menempel. Kemudian yang kedua ada tetesan air dalam daun talas. Kemudian kita akan mempelajari meniskus. Pada zat cair yang dituangkan dalam tabung, ini permukaannya akan berbentuk cekung atau cembung. Jadi kadang bisa cembung, kadang terlihat cekung kayak gitu. Nah, bentuk permukaan zat cair dalam tabung ini yang disebut dengan meniskus. Jadi meniskus ini ada meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, yang pertama kita akan lihat meniskus cekung ini ya, meniskus cekung. Jadi permukaan air dalam tabung reaksi ini berbentuk cekung. Hal ini disebabkan karena adanya adesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul dalam tabung reaksi. Nah, di mana ini itu menunjukkan bahwa adesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi antara molekul-molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Jadi kayak gini nih, meniskus cekung. Kemudian air yang berada di dalam tabung reaksi yang telah diolesi minyak goreng, ini dia tidak dapat membasahi dinding tabungnya tersebut. Jadi ketika tabungnya ini sudah diolesi minyak goreng, maka nanti airnya itu tidak dapat membasahi dinding tabung. Karena apa? Karena adanya meniskus cembung. Jadi kohesi antara molekul-molekul air ini lebih besar daripada adesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng, sehingga nanti sebagian molekul air ini terlepas dari dinding tabungnya. Akibatnya nanti dia akan timbul meniskus cembung. Selanjutnya ada kapilaritas. Kapilaritas ini adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau disebut dengan pipa kapiler. Nah, gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari ini adalah naiknya air tanah pada pembuluh kayu, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel dan kompor. Jadi kan kenapa kompor yang zaman dulu itu bisa kita gunakan? Karena minyaknya naik melalui sumbu tempel dalam kompornya tersebut. Kemudian meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok. Kemudian teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk, terserapnya air di lantai oleh kain pel, terserapnya keringat oleh kaos dalam atau sapu tangan, dan terserapnya air di meja pangkat oleh tisu. Nah, untuk massa jenis suatu benda ini merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut, di mana satuan internasional dalam massa jenis ini adalah kilogram per meter pangkat 3. Tapi terkadang tergantung penggunaannya ya, bisa digunakan satuan yang dinyatakan dalam gram per sentimeter pangkat 3 atau gram per mili. Nah, peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis ini ada kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, dan lapisan batuan penyusun bumi. Nah, ini adalah contoh perhitungan yang ada kaitannya dengan massa jenis. Dalam sebuah tangki terdapat bensin yang masanya 15 kg. Jika massa jenis bensin adalah 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, berapakah volume bensin tersebut? Kita tahu bahwa massa jenis itu kan, atau rho itu sama dengan massa per volume. Atau dengan kata lain, volume sama dengan massa per rho. Massanya tadi adalah 15 kg dan massa jenisnya 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3.
Jadi ini kalau saya pindah ke atas 10 pangkat 3-nya menjadi 10 pangkat negatif 3. Jadi kan ini sama saja 15 kali 10 pangkat negatif 3 per 0,75. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 3. Berikutnya kita akan ke campuran. Campuran ini merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran ini ada 3 jenis ya, ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Larutan ini adalah campuran yang homogen, jadi komponennya sama, yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Selanjutnya kita ke pemisahan campuran. Yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Jadi dalam penyaringan nanti kan ada zat yang disaring, ada hasilnya, kemudian ada residunya ya. Nah, zat hasil penyaringannya ini disebut dengan filtrat, sedangkan zat sisanya ini disebut dengan residu. Contoh, pemisarahan kotoran yang ada pada larutan gula, atau kita akan menyaring air sungai untuk diambil air bersihnya. Yang kedua ada pemisahan penyulingan atau istilahnya adalah destilasi. Destilasi ini adalah pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran tersebut. Nanti hasil destilasinya disebut dengan destilat, sedangkan sisanya disebut dengan residu. Di mana penyulingan ini kita lakukan di dalam suatu alat yang disebut dengan destilator. Biasanya kalau membuat minyak ya, minyak kayu putih, minyak telon, dan sebagainya itu biasanya menggunakan proses penyulingan atau destilasi. Yang ketiga ada kromatografi. Kromatografi ini adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau adsorbent terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Ada juga adsorpsi, ini adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorbent. Jadi kalau adsorpsi ini penyerapannya hanya di bagian permukaannya saja. Kemudian ada kristalisasi. Kristalisasi ini adalah pemisahan campuran untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contoh, kita akan membuat garam dari air laut atau membuat gula tebu dari cairan tebu. Nah, nanti kita akan mengenal ada asam, ada basa, ada garam. Asam ini adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Jadi, ada asam organik dan asam anorganik berdasarkan asal-usulnya. Kalau asam organik, ini adalah asam yang berasal dari makhluk hidup. Biasanya dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon atau C. Nah, asam organik ini ada yang dihasilkan oleh tumbuhan, ada yang dihasilkan oleh hewan. Yang dihasilkan oleh tumbuhan ini ada asam sitrat, asam maleat, asam tartrat, vitamin C, asam asetat, dan asam benzoat. Sedangkan asam organik yang dihasilkan oleh hewan ini ada asam format oleh semut, maka ini sering disebut dengan asam semut. Kemudian yang dihasilkan dari sengatan lebah, dan asam asetat yang dihasilkan oleh beberapa bakteri tertentu. Jadi hanya case-case tertentu ya. Sedangkan asam anorganik ini adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Biasanya tidak mengandung karbon atau C. Contoh asam anorganik ada asam sulfat H2SO4, ada asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, dan asam fosfat H3PO4. Ini adalah contoh elektrolisis ya, menggunakan elektroda Pb dan PbO2. Ini di asam sulfat ini, di aki biasanya. Untuk basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Kalau basa itu ciri-cirinya dia punya ion hidroksida ya, atau ion OH-. Kalau kita lihat di contohnya ini ada OH, 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 maka ini adalah ciri-ciri suatu senyawa yang mengandung basa. Ini sabun ya, sabun itu kan salah satu komponennya adalah basa. Contoh, natrium hidroksida atau NaOH, amonium hidroksida atau NH4OH, kalsium hidroksida CaOH2, dan aluminium hidroksida atau AlOH3.
Nah, untuk indikator asam basa, jadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat ini bersifat asam atau basa, ini adalah indikator asam basa. Biasanya kita bisa menggunakan kertas lakmus, bisa kertas indikator universal juga bisa. Jadi kertas lakmus yang umumnya kita gunakan, ini adalah lakmus merah, ini adalah lakmus biru. Jadi nanti kalau larutannya asam, lakmus birunya akan berubah jadi merah, lakmus merahnya tetap merah. Sedangkan kalau larutannya itu bersifat basa, nanti lakmus merahnya ini akan berubah warna menjadi biru, sedangkan yang biru tetap biru. Nah, jika ke dalam suatu larutan ini dicelupkan lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan, tapi tidak terjadi perubahan warna, maka larutannya tersebut netral, tidak bersifat asam, tidak bersifat basa. Nah, sehingga bisa kita bedakan antara asam dan basa. Asam itu ciri-cirinya dia rasanya masam, sedangkan basa pahit. Kemudian kalau asam ini mengubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Kalau asam ini pH-nya kurang dari 7, kalau basa ini pH-nya lebih dari 7. Berikutnya, kita tahu asam kalau dicampur basa ini akan membentuk suatu garam. Nah, garam ini dibedakan menjadi 3 ya. Ada garam yang bersifat netral, ada garam asam, dan garam basa. Jadi, garam netral ini ketika dia terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Kalau garamnya ini bersifat netral, pH-nya itu 7. Contohnya natrium klorida, NaCl, kalium klorida KCl, kalium sulfat K2SO4, MgSO4, NaNO3, natrium nitrat, KBr, NaBr, dan sebagainya. Sedangkan kalau garam asam, kenapa ini garamnya asam? Karena asamnya kuat, basanya lemah. Karena di sini asamnya yang lebih kuat, berarti kan asamnya menang. pH asam itu di bawah 7. Maka pH untuk garam yang bersifat asam ini di bawah 7. Contohnya NH4NO3 ya, amonium nitrat. NH4 ini dari basa lemahnya, NO3 ini dari asam kuatnya. Atau amonium klorida, NH4Cl. NH4 basa lemahnya, Cl dari HCl adalah asam kuatnya. Ada amonium sulfat dan sebagainya. Nah, untuk garam basa dikatakan basa karena terbentuk dari basanya kuat, asamnya lemah. Dimana karena di sini yang menang, yang lebih kuat adalah basanya, maka pH-nya termasuk pH basa. pH basa ini di atas 7. Contohnya adalah natrium cyanida atau NaCN. Ini terbentuk dari Na, yaitu NaOH ya. Dia adalah basa kuat dan Cn dari HCN yang merupakan asam lemah. Atau CH3COONa, ini natrium asetat ya. CH3COO ini adalah asam lemah, Na dari NaOH ini adalah basa kuat. Ini CH3COO ya, CH3COONa, ini enggak ada. Kemudian ada K2CO3, KCN, KF, dan BaCO3. Nah, oke, cukup sekian untuk penjelasan dari zat ya, materi, susunan, klasifikasi, dan perubahannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!